Action. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Gertrudis Giretobi dari TK Santa Maria Immaculata dan rekan saya Nikade Ayu Dwi Antari dari SD 2 Dopeken. Dan saya Ketut Gede Parwata Jaya dari SD Negeri 2 Gubuk Tabana. Saya sendiri akan berperan sebagai supervisor. Dan saya sendiri sebagai coach. Dan saya berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Ibu Ayu, Selamat pagi Bu Edis. apa kabarnya hari ini? Tengkara baik Bu. Puji Tuhan ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Bu. Iya Bu. Iya. Untuk hari ini, apakah Ibu akan melakukan coaching? Ya, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Parwate. Ya. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Dari kegiatan praktek coaching kemarin, perasaan saya nervous ya Bu, deg-degan. Mungkin karena baru pertama kali saya melakukan kegiatan coaching, jadi belum terbiasa. Apalagi dalam kegiatan coaching ini harus menggunakan teknik tirta yang belum pernah saya lakukan, karena harus sesuai kan Bu praktek coaching itu dengan alur tirtanya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar-lancar ya. Ya, sebentar Bu, semoga bisa lancar. Amin. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ibu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirte atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Untuk selanjutnya, dalam proses coaching ini ada 3 komponen yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu masih kurang yakin di bagian apa ya Bu? Yang masih saya kurang yakin ya Bu di bagian present, karena kita kan harus hadir secara penuh ya, Bu, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Jadi kalau kita kurang fokus, otomatis kita kan kurang aktif dalam menanggapi coachee, dan tentunya sulit juga untuk menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Bu, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya Bu. Terakhir nih ya Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Pastinya yang saya inginkan adalah memperoleh solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirte, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan lancar ya Bu. Amin Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak Parwate. Selamat siang Bu Ayu. Gimana nih kelihatannya kok gelisah banget ya? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah Bu. Pastinya kelihatan dong. Nah, apa nih yang
apalagi sampai mengajak ngobrol berdua kayak gini, ada apa ini? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya. Oke, siap Pak. Nah, semoga saling mencerahkan ya kita nantinya. Nah, Bapak, dari pembicaraan kita sekarang apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran setelah pergantian jam pembelajaran. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran ya? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Nih, kalau gitu situasinya seperti apa sekarang Bapak? Begini Bu, setelah jam olahraga biasanya murid-murid itu tidak langsung ke kelas Bu. Mereka malah pergi ke kantin dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka masih asik dengan jajanan dan kurang perhatikan pembelajaran saya Ibu. Tahu nggak Bapak apa kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut? Mungkin mereka kelelahan ya setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali di kelas. Oh seperti itu. Nah, situasi apa yang Bapak inginkan sekarang ini? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Oh gitu nih. Sekarang menurut Bapak apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh begitu nih. Nah, dari skala 1 sampai 10 di mana kira-kira posisi Bapak dalam pencapaian tujuan yang Bapak inginkan tersebut? Nah, posisi saya dalam mencapai tujuan itu saya inginkan atau yang ingin saya capai itu di angka 6. Oh, di angka 6 nih. Menurut Bapak, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Apakah ada hambatan atau gangguan dalam menghadapi atau yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut kira-kira? Kira-kira saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Bu. Begitu nih. Menurut Bapak, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut apa, Bapak? Saya akan secepatnya membuat RPP tersebut dulu dan memilih cara yang tepat dalam pembelajarannya nanti. Bagus sekali Bapak ya. Sekarang apa rencana Bapak untuk ke depannya? Saya akan menerapkan teknik stop gitu. Berhenti sejenak, ambil napas, kemudian amati sensasi pada tubuh, selesai kemudian lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Nah, kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang untuk belajar. Begitu. Nah, apa kriteria keberhasilan dari rencana yang Bapak sebutkan tadi? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Bagus sekali ya Bapak ya. Nah, jadi apa yang Bapak akan yang dilakukan setelah sesi dari alternatif tersebut? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya nanti. Sekarang target Bapak untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih kira-kira Bapak? Target saya kira-kira 1 minggu. Bagus sekali ya Bapak ya. Oke, sekarang kita beri waktu dalam waktu 1 minggu. Sudah ada progres gimana nantinya Bapak nih? Nanti janjian lagi ya Bu.
Nih. Minggu depan saya akan menceritakan update-nya. Nih, baik, setuju Bapak. Nah, menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Tentu saja saya tidak bisa melaksanakannya sendiri, Bu, ya. Saya perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Selain itu, saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah dan juga wali murid tentunya nanti. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Semoga itu jadi komitmen Bapak adalah berkolaborasi Ya, dengan rekan sejawatnya. ya betul sekali, Bu. Pertanyaan terakhir ya Bapak. Nah, apa yang Bapak dapat simpulkan dari kegiatan hari ini? Oh ya, setelah saya ngobrol dengan Ibu, ya sementara saya ada pencerahan, Ibu, dan mendapat ide yang untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, itu dengan menerapkan teknik stop, dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Luar biasa sekali Pak ya. Semoga rencana aksi yang Bapak sudah rencanakan berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat dan hasilnya sesuai. Wow, luar biasa Ibu, saya mengamati proses coaching tadi benar-benar luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Terima kasih ya Bu. Oke. Hari ini saya mengamati Ibu bersama Pak Parwate sudah melakukan praktek coaching dengan baik dan lancar. Terlihat juga alur tirte pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Pak Parwate selaku coaching. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Menurut saya Bu ya, indikator keberhasilan dari diskusi tadi bagaimana coach dapat menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang dibuatnya. Ya, baik Bu. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Parwate lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya gitu ya Bu? Iya Bu. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan sangat baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar yang baik pada praktek coaching ini, dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi nyata yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul banget Bu Adis. Ya, terima kasih Ibu selaku coach yang sudah menjalankan praktek coaching hari ini dan sudah memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Ibu. Iya Bu, sama-sama. Ya, sampai jumpa nanti. Iya Bu.